Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 atas nama Akila Gesan Kamila dengan NIM 23-11047. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait pengenalan neural network dan cara kerjanya. Nah, di sini neural network adalah teknik yang ada di soft computing dan juga ada di machine learning, di mana machine learning dan soft ini merupakan bagian dari artificial intelligence. Nah, di sini kemampuan neural network sendiri ada 3, itu ada classification. Nah, klasifikasi itu proses mengelompokkan data berdasarkan kelasnya, jenis atau kategori tertentu. Contohnya seperti pengelompokan berita politik, ekonomi, olahraga, dan lain sebagainya. Output dari proses ini itu berupa kategori atau kelompok data. Sedangkan prediction itu adalah proses memperkirakan suatu nilai berdasarkan parameter tertentu. Contohnya seperti prediksi harga rumah, harga emas, suhu, atau cuaca. Nah, outputnya itu berupa angka atau nilai perkiraan. Kemudian clustering itu proses mengelompokkan data berdasarkan kemiripannya. Nah, metode ini tuh mirip dengan classification, tapi kategori atau kelas datanya itu belum ditentukan sebelumnya. Nah, neural network ini akan mencari pola dan mengelompokkan data secara otomatis berdasarkan karakteristik yang serupa. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait classification dan prediction. Nah, ini contoh penerapan neural network. Yang pertama itu untuk klasifikasi, di mana outputnya itu berupa kategori atau kelas. Di sini ada studi kasusnya, misalnya itu spam email detection. Jadi nanti itu mengelompokkan email ke dalam kategori spam atau bukan. Kemudian ada COVID-19 classification, dia mengklasifikasikan hasil gambar atau scan medis. Nah, untuk mendeteksi apakah seorang itu terdeteksi COVID-19 atau tidak. Kemudian ada face recognition dan speaker recognition. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, selanjutnya di sini adalah prediksi. Berbeda dengan classification, nah kalau prediction ini outputnya itu berupa angka atau nilai. Contohnya age prediction itu memperkirakan usia seseorang berdasarkan wajah yang dianalisis. Jadi outputnya itu adalah nilai. Kalau tadi classification, dia menentukan wajah itu milik siapa. Klasifikasinya itu kelasnya itu punya siapa, itu wajah siapa. Kemudian di sini yang kedua itu ada stock market prediction, yaitu memprediksi jumlah produksi barang atau kondisi pasar itu berdasarkan kebutuhan dan data sebelumnya, agar nanti setelah hasil prediksi ini digunakan agar produksinya itu sesuai dengan kebutuhan, gitu. Tidak mubazir. Nah, kemudian itu ada gold price prediction, itu memprediksi harga emas berdasarkan data historis dan tren pasar. Kemudian ada memprediksi temperatur, itu dia memprediksi cuaca pada waktu tertentu. Nah, selanjutnya di sini terbelakang dari neural network. Nah, jadi jaringan neural network ini itu didasari dari jaringan saraf manusia. Ini contoh, ini adalah jaringan saraf manusia, di mana pada otak manusia itu satu sel saraf itu terhubung dengan ribuan hingga jutaan sel saraf lainnya. Nah, hubungan antar sel saraf tersebut itu memungkinkan manusia untuk berpikir, mengenali objek, membedakan rasa dan bau, serta memiliki kemampuan belajar dan kecerdasan. Nah, hal ini yang akan diikuti oleh neural network atau jaringan saraf buatan. Ini satu saraf, dan satu saraf ini terhubung ke ribuan bahkan jutaan saraf lainnya kalau pada manusia. Nah, selanjutnya di sini bagaimana cara kerja secara biologis. Baik, sebelum kita lanjut ke cara kerja neural network, ini saya akan sedikit membahas terkait cara kerja jaringan syaraf pada manusia. Di sini ada contoh satu. Misalnya kita memakan coklat, maka saat kita makan coklat, di lidah itu kan terdapat sel saraf yang berfungsi untuk mengenali berbagai rasa. Itu ada pahit, manis, asin, dan asam. Nah, sel saraf tersebut itu terhubung dengan sel saraf yang berada di otak kita. Ketika seorang memakan coklat, nah lidah itu akan mendeteksi rasa dari coklat. Kemudian dia mengirimkan sinyal ke otak. Selanjutnya nanti otak akan memproses informasi tersebut dan akan menghasilkan respon atau output berupa perasaan senang atau bahagia. Nah, kurang lebih seperti itu cara kerjanya. Nah, ini juga sama, ini contohnya indera mata ya. Jadi inputnya itu berupa cahaya, kemudian nanti
indera mata ini menangkap cahaya tersebut, kemudian akan disampaikan ke otak. Otak merespon, kemudian menilai dan membuka database, ini gambar apa, ini objek apa, kemudian dia akan mengeluarkan output, oh ini adalah apel gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini, nah ini dia jaringan saraf tiruannya. Jadi dia terdiri dari input, ada layer input, kemudian dia ada hidden layer, dan di sini ada output. Ini ada 3 layer ya. Nah, yang bulat-bulat ini namanya neuron. Jadi inputannya itu dapat berupa data tabular, kemudian dapat berupa citra digital atau gambar, dan suara gitu. Nah, langsung saja jadi kasus neural network-nya. Di sini contoh neural network yang klasifikasi itu di rekrutmen pegawai. Nah, jadi di sini kita buat sistem otomatis rekrutmen pegawai. Sistem ini akan memberikan rekomendasi apakah calon pegawai itu diterima atau ditolak berdasarkan 4 parameter sebagai input. Di sini ada IPK, wawancara, dan psikotes. Ini merupakan inputan ya di layar input. IPK itu di X1, kemudian X2, X3, X4. Nah, selanjutnya itu input ini akan diproses pada hidden layer. Nah, setelah input maka langsung dihubungkan ke hidden layer. Ini namanya hidden layer Z1, Z2, Z3 sampai Zn. Kenapa dia sampai Zn? Karena untuk hidden layer sendiri itu belum terdefinisi, belum dipastikan seberapa banyak neuronnya. Jadi dia pakai Zn gitu. Kemudian setelah itu akan diteruskan ke output. Nah, outputnya ini layer 1. Nanti layer output ini menghasilkan nilai 0 atau 1 gitu. Kalau 1 diterima, kalau 0 itu tolak. Jadi dia menghasilkan satu nilai di antara 2 nilai gitu. Nah, selanjutnya di sini ini dia contoh kedua, itu klasifikasi spam. Jadi sama di sini inputannya itu berupa kata-kata. Dia sistem itu akan menerima beberapa parameter sebagai input seperti isi pesannya atau kata-kata tertentu, ada sama, donasi, hadiah, dan sebagainya. Nah, data tersebut nanti diproses pada hidden layer untuk mengenali pola emailnya. Akan dikirimkan di sini, kemudian diproses oleh hidden layer. Lalu setelah itu hidden layer akan memberikan hasil klasifikasinya. Kemudian dia kirimkan ke layar output. Nah, nanti nilainya ada 2, itu ada spam atau bukan spam. Nah, sebelumnya kan kita untuk output layarnya itu ada 1, tapi di sini kita bisa pakai 2 tergantung banyak kategori yang kita gunakan. Nah, di sini kan kita pakai 2 kategori antara spam atau bukan spam. Jadi kita bisa pakai 2 di sini. Apabila Y1-nya ini 0, maka Y2-nya akan 1 gitu. Begitu juga maksudnya kalau Y2-nya itu 1, berarti dia bukan spam. Otomatis kalau Y21 maka Y1-nya itu adalah 0. Nah, ini juga apabila Y1-nya adalah 1, maka dia spam, maka Y2-nya itu 0. Seperti ini untuk neural network-nya. Yang untuk soal sebelumnya juga bisa pakai 2 ini ya, layer outputnya bisa pakai 2 network, 2 neuron. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada klasifikasi penyakit, sama juga di sini ada beberapa gejala. Output inputnya itu ada beberapa gejala. Kemudian di sini hidden layernya di sini layer outputnya itu bisa beberapa ya, tergantung seberapa banyak kategori yang kita berikan. Misalnya Y1 itu penyakit A, Y2 itu penyakit B, Y3 itu penyakit C. Nah, apabila jika sama dengan 1, maka yang lainnya itu akan bernilai 0. Nah, jika 1 berarti penyakit K, gitu, seperti itu deh. Jadi kita bisa pakai berapapun untuk layer outputnya.
Selanjutnya di sini ada di gate recognition, kita akan mengklasifikasikan. Selanjutnya di sini ada di gate recognition, kita menentukan angka berapa. Nah, biasanya kan kita kalau ingin menebak ini angka berapa, kita pakai gambar. Ini ada gambar angka 7 dan dia hitam putih. Kalau putih itu 1, hitam itu 0. Nah, jika gambar ini dimasukkan, maka yang dimasukkan bukan gambar full gambar itu, tapi yang menjadi nilai inputnya adalah nilai pixel. Di pixelnya di sini gambarnya 13 kali 10. Berarti ada 130 pixel di dalamnya. Nah, inilah yang akan menjadi inputannya. Ini pixel 1, ini jadi X1, ini pixel 1, kemudian pixel 2, pixel 3, hingga pixel ke 130 ini akan menjadi inputan. Kemudian ini akan diteruskan ke hidden layer. Lalu setelah itu untuk layer outputnya itu ada 10 ya, 10 Y1 sampai Y10. Kenapa? Karena kalau misalnya angka itu kan dari 1 sampai 9 ditambah 0 Y10. Y1 sampai 10. Apabila Y1 itu 1, maka angka yang ditebak itu adalah 1. Kalau Y2-nya 1, berarti angkanya itu 2. Ya, ketika salah satu outputnya itu bernilai 1, maka output lainnya itu bernilai 0. Lalu seperti ini untuk acara-acara neural network-nya. Nah, ini juga kita bisa studi kasus speech recognition. Di sini kita punya sinyal suara, jadi sinyal suaranya itu tidak dimasukkan mentah-mentah, kita perlu membagi dulu dia jadi beberapa frame, kemudian frame tersebut akan diolah lagi dan menghasilkan, setiap frame itu menghasilkan data atau ciri khas dari suara tersebut, lalu baru itu data tersebut nanti akan dimasukkan ke dalam input gitu. Jadi frame 1 itu ada data ciri khasnya, kemudian dimasukkan menjadi X1, frame 2, X2, frame 3, X3, dan frame sampai ke frame bulan. Baru setelah itu akan data input diteruskan ke hidden layer, kemudian hidden layer memproses, lalu akan diteruskan ke layer output gitu. Jadi misalnya kita mengucapkan angka 1 gitu. Ini angka 1 sampai angka 10 kita mengucapkan, maka akan diproses. Misalnya kalau Y1-nya sama dengan 1, berarti kita mengucapkan angka 1 gitu, atau Y2-nya angka 1, berarti kita mengucapkan angka 2 gitu. Nah, ini untuk ucapan itu beragam, kita bisa pakai apapun, pakai kalimat, pakai kata, atau kita pakai alfabet ya. Berarti kalau alfabet dia 36 kan karakter, 36 karakter, berarti ada 36 ini untuk neuron dari layer outputnya gitu. Selanjutnya di sini ada prediksi harga rumah, yang tadi itu classification, sekarang adalah prediksi. Dimana di sini kita untuk output layarnya itu ada 1 saja, karena nilai outputnya hanya menghasilkan 1 angka numerik. Dia tentang nilai 0 sampai 1. Kalau tadi classification kan ada 2 ya, 0 atau 1. Tapi kalau ini untuk prediksi sendiri yaitu 0 sampai 1. Jadi ada bisa 0,1, 0,2 sampai 1 gitu. Nah, di sini kita prediksi harga rumah, inputnya ada luas tanah, luas rumah, jumlah kamar tidur, sampai jumlah lantai. Kemudian kita teruskan ke hidden layer, kemudian diteruskan ke outputnya. Nah, nanti outputnya ini kan antara rentang 0 sampai 1 ya. Nah, akan diproses lagi dia normalisasi, kemudian nanti hasilnya akan normalisasi berubah menjadi nilai rupiah gitu. Jadi nilainya outputnya itu 1. Nah, selanjutnya di sini prediksi harga emas, yang contohnya ini sama ya. Kita prediksi harga emas dari H-1, H-2, H-3 berdasarkan pergerakan dari harga. Itu kan langsung setelah kita input sama kita teruskan ke hidden layer, kemudian ke output.
ya, lalu jadi dinormalisasikan dan nanti prediksinya berupa nilai rupiah. Nah, selanjutnya di sini prinsip kerja neural network. Baik, di sini ada beberapa elemen dari neural network. Ini ya, ini namanya yang bulat ini itu namanya neuron. Ini namanya neuron. Kemudian koneksi. Nah, ini yang garis ini itu namanya koneksi. Semua ini namanya koneksi, ini adalah koneksi. Dan bobot adalah nilai dari koneksi itu. Ya. Ini nilai koneksinya, kalau ini nilai inputnya. Nah, bagaimana cara kita menghitung nilai dari satu tadi? Ini kan kita bisa dapat nilai satu ini, kita bisa dapat nilai 0, ada antara 0 sampai 1. Itu bagaimana cara menghitungnya? Begini caranya. Ini sebagai contoh, di sini nilai inputnya ada 1, X1-nya dan X2, dan inputnya itu ada 1 dan minus 1. Pertama, kita akan hitung dulu nilai ini. 1 dikali 2, jadi nilai input dikali dengan bobotnya itu 2, lokasinya 2. Kemudian untuk X2-nya minus 1 dikali dengan bobotnya, minus 1 sama dengan 1. Kemudian kita jumlahkan hasilnya. Setelah kita jumlahkan, maka dapatkan 2 tambah 1, 3. Nah, Y1-nya itu sama dengan 3, nilai outputnya. Tapi, karena neural network itu tidak mengenali angka 3, dia hanya tahu 0 atau 1 atau 0 sampai 1 gitu kan. Maka kita harus ubah nilai 3 ini dengan fungsi aktivasi MOID gitu. Ini ada rumusnya, jadi Y1 sama dengan 1 per 1 plus E min X gitu kan. X ini itu nilai ini. Kemudian kita tinggal masukkan 1 per 1 plus E min 3, E min, kemudian kurung 3, nilai ini, dan ini hasilnya tinggal dihitung dengan kalkulator. Maka nilai dari 1 adalah 0,953 gitu. Dia rentangnya itu 0 sampai 1 ya. Ini dia. Maka dia sudah ini nilainya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh kedua. Yang ini lebih kompleks, ini tadi cuman input dan output dan layar input dan layar outputnya. Selanjutnya di sini ada juga hidden layernya. Gimana cara menghitungnya? Sini pertama, untuk mendapatkan nilai outputnya, kita terlebih dahulu harus menghitung hidden layernya, ini Z1-nya. Maka caranya kita mulai dari X1, dari sini, X1, 0,5 dikali 2, kali 2, jadi X1 ini nilai input dikali dengan bobot dari X1 ke Z1, 21, kemudian X2-nya, kita hitung kan pertama kita hitung Z1-nya dulu ya. Nah, X2-nya itu min 0,1, kita kalikan dengan bobot X2 ke Z1 itu minus 1, ini hasilnya 0,1. Nah, kemudian nilai ini kita jumlahkan menjadi sama dengan 1,1. Kita ubah dia menggunakan ini tadi rumus fungsi aktivitas sigmoid. Pakai rumus ini, di sini kita masukkan Z1-nya sama dengan 1 plus 1 plus I min 1,1, maka hasilnya 0,75. Nah, ini dia, kita sudah menemukan nilai dari Z1-nya 0,75. Kemudian kita cari Z2-nya juga, caranya sama. Ini dia, untuk rumusnya 0,5 dikali 1 sama 0,5, min 0,1 dikali min 2 sama 0,2, hasilnya 0,7. Kita masukkan ke dalam rumus dan hasilnya 0,67, berarti Z2-nya adalah 0,67. Selanjutnya, baru setelah itu kita bisa hitung untuk Z1 kali 1 dan Z2-nya kali 1-nya. Ini caranya. Nah, ini dia 0,75. Caranya sama, 0,75 dikali 1 sama dengan 0,75. Ini dia 0,75 dikali 1 sama dengan 0,75. Atau nanti 0,67 itu dikali minus 2. Nah, ini sama dengan 1,34. Nanti dijumlahkan hasilnya 0,57. Berarti
hasil dari ini semua tuh Y1 sama dengan 0,57. Nah, karena hasil penyumbatan setelah kita mendapatkan hasilnya 0,57, kita tetap harus menggunakan rumus ini, rumus sigmoidnya. Kita tetap harus pakai rumus sigmoidnya. Nah, di sini Y1 sama dengan 1/1 plus min 0,59 ya. Masukkan dalam X-nya, kemudian sama dengan 0,36. Maka, ini dia Y1 sama dengan 0,36. Karena 0,5 itu, karena 0,36 itu di bawah 0,5, maka kita bulatkan itu menjadi 0. Jadi Y1 itu sama dengan 0 ya. Nah, ini contoh ketiganya. Untuk caranya sama seperti tadi, tapi di sini kan hasilnya 0,55. Nah, karena hasilnya ini di atas 0,5, maka kita bulatkan menjadi 1. Gitu. Nah, selanjutnya bagaimana menentukan nilai bobot neural network? Nah, untuk bobot sendiri, itu nilainya tidak tetap ya, jadi selalu berubah ya. Bagaimana maksudnya? Seperti ini. Nah, jadi di dalam model ini kita itu punya, jika menghasilkan output, kita itu punya target gitu kan. Misalnya target kita adalah 1. Saat perhitungan, kemudian Y1-nya mengeluarkan nilai 0,33 misalnya, maka dia kan tidak sesuai target 1 ya. Kalau 0,33 berarti dia dibulatkan jadi 0. Maka akan mengalami perulangan, dia akan balik lagi, kemudian setelah balik lagi dia akan diupdate untuk nilai bobotnya. Setelah diupdate dia akan kembali lagi, dan itu akan terus berulang hingga outputnya ini bernilai jumlah yang sesuai dengan target gitu. Maksudnya itu mendekati, karena kalau misalnya sama itu tidak sampai segitu, dia harus mendekati saja, itu paling mendekati. Nah, setelah dia mencapai outputnya itu mendekati dari target, sangat mendekati, maka selesai gitu. Selesai untuk latihan atau learning dari neural network-nya. Dan inilah hasil akhir dari bobotnya. Jadi nilai bobotnya ini terus diupdate sampai akhirnya outputnya itu sesuai dengan target. Nah, di sini ada arsitektur neural network. Yang kita bahas tadi itu kita pakai multi-layer perceptron. Nah, di sini ada macam-macam untuk arsitektur neuralnya. Itu ada perceptron, dia itu yang paling simple, cuman ada input layernya dan ada output layernya cuma satu. Kemudian ini yang kita gunakan, di sini sudah ada hidden layernya. Lalu di sini multi-layer perception. Ketika kita menambahkan satu layer lagi untuk hidden layernya, jadi ada 2 layer hidden layernya. Kemudian di sini kalau lebih dari 2 hidden layer, maka disebut dengan deep neural network. Jadi ini lebih dari 2. Biasanya disebut deep learning ya. Kemudian di sini ada recurrent neural network. Kemudian di sini ada recurrent neural network. Jadi dia berputar gitu. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.